Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis Tatis dengan tema melawan suap dan korupsi. Dan hingga saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Kita masuk dalam saat ini. Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 kita berdiri. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera.
di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat persilakan dulu. Kita puji Tuhan dari PKJ Ratu 42 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penutup khotbah untuk episode yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan sepuluh istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan letakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap punya-Mu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa-Mu? Mengapa engkau menekankan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, bebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menapani mayat itu, mengusulnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu datang perempuan itu seketika tinggal di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3.
dekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Kepada kami kesadaran yang telah menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak mengganti kami yang berdosa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita puji Tuhan melalui PKJ nomor 165 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam hukum Taurat pertama sampai 4. Demikian hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah bertakwa kepadanya. Hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam bulan hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui PKJ nomor 201 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi menyerahkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Akar Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan one, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan dulu. Kita masuk dalam doa siapa? Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami sembah dan kami puji melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, sehingga kami bisa berada di tempat-Mu yang suci ini untuk melaksanakan ibadah minggu. Ya Tuhan, saat ini pemerintah kami mengalami wabah COVID. Engkau Tuhan yang memberikan
solusi yang terbaik kepada pimpinan pemerintahan kami, agar apa yang diputuskan oleh pimpinan kami bisa kami terapkan dan kami laksanakan untuk melawan wabah virus ini, Tuhan. Banyak hal, Tuhan, yang disebabkan oleh virus ini terjadi di dalam hidup kami, yaitu saudara-saudara kami yang di PHK, saudara-saudara kami yang dirumahkan akibat kesulitan tidak berjalannya perekonomian bangsa kami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Engkau, Tuhan, yang memberkati dokter dan perawat, sehingga saudara-saudara kami yang kena virus bisa dirawat dan pulih oleh karena kasih karunia-Mu terhadap saudara-saudara kami itu. Begitu juga, Tuhan, para peneliti untuk menemukan vaksin. Engkau, Tuhan, yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para peneliti, sehingga dapat ditemukan segera vaksin untuk virus ini, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, bisa terhindar dari virus ini, Tuhan. Bapa kami yang di surga, juga saudara-saudara kami yang kena PHK dan yang dirumahkan, banyak pergumulan yang sangat berat, Tuhan. Tapi Engkau memberikan solusi yang terbaik terhadap saudara-saudara kami, Tuhan. Begitu juga, Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan yang dilaksanakan oleh pikiran dan tangan mereka, sehingga menjadi seluruh berkat buat mereka, buat keluarga, dan buat sekitarnya. Begitu juga, Tuhan, rencana pemerintahan kami, khususnya Bali, di mana besok akan dibuka untuk pariwisata domestik. Kiranya, Tuhan, dengan dibukanya pariwisata domestik, perekonomian di Pulau Bali ini bisa berjalan dengan baik, dan seluruh protokol kesehatan bisa dilaksanakan, sehingga virus corona tidak menyebar. Bapa kami yang di surga, begitu juga saudara kami yang masih di Tonga, Bulu Simatupang, yang saat ini, Tuhan, sedang mengandung berkat daripada-Mu, Tuhan. Biarlah, Tuhan, nyata berkat-Mu itu dalam hal kelahirannya. Engkau, Tuhan, memberkati inang kami Sidi Tonga ini, Tuhan. Nona Sidi Tonga ini, Tuhan. Engkau mencukupkan segala keperluannya, sehingga berkat-Mu bisa kami sambut dalam sukacita. Bapa kami yang di surga, begitu juga saudara kami Bapak Sempole Inang Bulu Sitanggang, yang rencananya akan pindah ke Bogor. Kami serahkan, Tuhan, rencana ini ke tangan-Mu. Engkau memberkati mereka di tempat yang baru. Begitu juga kami yang ditinggalkan Jepang di Pulau Bali ini juga dalam keadaan sehat dan selamat selalu. Bapa kami yang di surga, begitu juga rencana GKPI Pusat Sinode yang akan mengadakan periodisasi di seluruh jemaat GKPI. Engkau, Tuhan, memberkati periodisasi ini, Tuhan. Siapapun, Tuhan, yang memimpin, biarlah melalui tangan panjang Tuhan melalui pimpinan kami, sehingga GKPI Muhammad Bali bisa berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, begitu juga saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa penyembuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, Tuhan. Berkati obat yang dikonsumsinya, Tuhan. Berkati segala usaha yang dilaksanakan untuk kesembuhannya, Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapak, anak-anak kami yang di dalam pendidikan, mulai dari TK sampai mahasiswa, karena Tuhan memberkati mereka di dalam persekolahannya,
sehingga ilmu yang diterima di sekolah bisa diterapkan di dalam kehidupannya masing-masing. Bapa kami yang di surga, kami tidak luput pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau memberikan solusi yang terbaik di dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kasihanilah kami Tuhan orang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa kesalahan kami sesama kami manusia, terlebih terhadap Tuhan, agar kami layak menyampaikan doa siapa ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kirim Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada Minggu 8 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih bisa membacanya di dalam hati, mengikuti apa yang saya bacakan. Lembaga Kitab Indonesia memberi tema peraturan tentang hak-hak manusia. Jangan
dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang susah, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat lebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada minggu ini adalah melawan suap dan korupsi. Melawan suap dan korupsi. Apakah suap itu? Apakah korupsi itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kata suap menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah uang sogok. Ya. Suap atau selit, ya, itu sering kita dengar. Tetapi kalau selit dalam KBBI adalah menyelipkan, ya, sesuatu yang diselipkan yang tidak terlihat, ya, tersembunyi jauh dari pandangan kita. Jadi kalau dikatakan uang sogok atau selip, sisip, itu adalah uang yang diberikan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, jauh dari pandangan kita manusia. Itulah pengertian dari kata suap. Tujuannya adalah untuk menyenangkan orang lain dengan cara memberikan sesuatu untuk menutupi kekurangannya, ya. Menutupi mata orang supaya tidak melihat apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya diberitakan, apa yang seharusnya diungkapkan. Itulah arti dari suap dan itulah tujuan dari suap. Yang kedua adalah korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan, penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kalau kita membuka pengertian korupsi di Wikipedia, di situ dijelaskan bahwa korupsi itu berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu corruption, yang artinya adalah busuk, rusak, memutarbalikkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, suap, korupsi adalah perbuatan yang melanggar etika hukum. Suap, korupsi adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku di dalam kehidupan ini. Inilah topik kita pada minggu hari ini.
secara tersembunyi, tapi semuanya itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimanapun hebatnya dan bagaimanapun liciknya orang yang menyembunyikan suap, orang yang melakukan korupsi, itu tidak pernah dapat disembunyikan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita untuk melawan suap dan korupsi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara, jikalau kita menyebarkan kebohongan, jikalau kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah, dengan cara berdusta, atau kita turut dalam kelompok orang banyak yang memiliki kekuasaan wewenang, sehingga kita melakukan apa yang menurut orang lain benar. Jikalau kita melakukan demikian, kita sudah melakukan dosa. Karena kita harus berpihak kepada hal-hal yang benar. Jikalau kita membaca di dalam ayatnya yang ketiga, kita dituntut supaya kita berpihak kepada hal-hal benar, supaya kita juga jangan dipengaruhi oleh perasaan terhadap keadaan. Contohnya, aduh kasihan dia, amang inang, dia miskin. Lalu ada semacam naluri yang tidak benar, sehingga mengabaikan apa yang dilakukan, padahal yang melakukan yang tidak benar. Ini juga tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, jangan karena kondisi kemiskinannya ia cenderung melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga timbul naluri yang tidak benar kita, keberpihakan kita. Ini adalah tidak baik. Itu juga tidak baik. Maka kita harus melawan hal demikian. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ketiga, supaya kita memihak kepada kebenaran dan jangan berpihak kepada perasaan-perasaan yang bisa menutup kebenaran. Karena untuk mengungkapkan sebuah kebenaran tidak dilihat bagaimana kondisinya, baik dia tua, muda, baik keadaannya baik tidak baik, baik dia orang kaya ataupun miskin. Tetapi jikalau dia melakukan kesalahan, berpihaklah kepada yang benar. Dengan demikian, kita bisa melawan suap dan korupsi di dalam kehidupan ini. Karena suap dan korupsi tidak selamanya dinilai dengan uang. Jikalau kita mampu melakukan, menunjukkan kebenaran, maka di dalam kehidupan kita itu suap dan korupsi mungkin tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam ayat yang keempat dan kelima dijelaskan agar kita dapat menyelesaikan persoalan secara pribadi.
Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat lebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruskah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi bangsa Israel, keledai itu sangat terbuka karena keledai itu digunakan sebagai alat transportasi. Melalui firman Tuhan, kita juga melihat bahwa kebenaran dan keadilan tidak harus dinyatakan kepada kita sebagai sesama manusia, tetapi juga harus diberlakukan kepada ciptaan yang lain sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Jikalau orang memegang kebenaran dan keadilan di dalam kehidupannya, maka ia pun akan bisa memperlakukan alam semesta ini dengan baik dan benar. Ya. Oleh karena itu, melalui nats ini kita ditantang untuk membuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan memberikan sebuah contoh yang real yang sering terjadi di dalam kehidupan ini, ya. Yaitu dengan contoh seekor keledai. Dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu. Yang kelima dikatakan, apabila engkau melihat lebah keledaimu. Ya. Ini adalah contoh bentuk yang sangat real terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita benci dengan orang itu, melihat barangnya saja kita juga ikut benci. Ini yang ingin dijelaskan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya peduli kepada sesama, tetapi kita juga harus peduli kepada alam semesta ini, termasuk hewan, yaitu keledai maupun lembu, binatang apa saja. Ya. Terkadang belum lagi nampak orangnya, kita sudah benci. Atau kita pergi ke tempat, ke suatu tempat, kita tahu ini anjingnya si A ini, ya. Langsung kita pukul. Ya. Atau kita punya tetangga, ya. Kita tidak suka dengan kehidupannya, peliharaannya datang ke rumah, ya. Contohnya, dia pelihara ayam, dia buang kotorannya di rumah kita, di pekarangan kita. Ya. Jangankan melihat tetangga, melihat peliharaannya aja sudah di depan rumah, kita sudah benci. Firman Tuhan mengajarkan kita. Entah hewan siapapun itu, kita harus mampu meringankan beban. Itulah bukti dari cinta kasih Tuhan. Kita juga harus peduli terhadap alam semesta. Karena alam semesta ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jika kita membaca renungan kita pada hari ini, keledai adalah alat transportasi yang menunjang kehidupan pekerjaan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini, sekarang ini, apakah faktor pendukung kita di dalam pekerjaan kita?
diingatkan agar kita, mata hati kita juga peduli akan hal itu. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan kasih, dia akan memperhatikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi semua yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ayat ke-7 sampai ke yang ke-8 dijelaskan, ya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan memandang orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa harga diri kita tidak bisa dibeli dengan suap. Apakah jabatan kita saat ini? Apakah kita saat ini adalah pemegang hukum? Apakah kita saat ini adalah seorang pendidik pengajar? Atau kita sebagai orang yang mengambil keputusan di dalam rumah tangga? Contohnya seorang bapak ataupun seorang ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman Tuhan kita diingatkan jangan sekali-sekali mau disuap. Jangan mau kebenaran iman yang kita pegang digoyahkan oleh karena suap. Tetapi peliharalah kebenaran dan keadilan, karena hanya itu respon kita kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan. Allah sangat anggi dengan sogokan suap. Hidup kita hanya memperoleh keadilan hanya di dalam Kristus. Jika kita mengenai kehidupan kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, selalu terjadi ketidakadilan. Dimanapun terjadi ketidakadilan. Keadilan hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus, melalui kasih-Nya kepada kita. Jadi peliharalah kebenaran, peliharalah keadilan, peliharalah kasih, karena hanya itu yang kita miliki sebagai respon bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Apa sih yang membuat kita berharga di dunia ini? Apa kelebihan kita? Apa kehebatan kita? Bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Bisa kita beri itu sebagai ganti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa memberi, tetapi itu tidak sepenting dengan cinta kasih Allah. Mungkin kita memiliki jabatan, tapi tidak selamanya jabatan itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang pintar, tetapi kepintaran kita itu juga tidak dapat kita persembahkan selamanya kepada Tuhan. Ada batas, ada waktu. Oleh karena itu, peliharalah kebenaran dan keadilan serta kasih. Hanya itu sebagai respon cinta kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ke-9
pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Melalui firman Tuhan, bangsa Israel diingatkan agar mereka jangan rasis. Mengapa? Karena bangsa Israel dahulu adalah bangsa yang berada dalam penindasan di Mesir. Ya. Ayat 23 ini diberikan setelah bangsa Israel menerima hukum Taurat Tuhan. Ya. Artinya setelah mereka dibebaskan dari perbudakan anak Mesir. Ya. Pasti ketika mereka hidup di Mesir sebagai orang asing, kehidupan mereka tertindas. Ya. Mereka hidup sebagai seorang budak. Bahkan ketika mereka pun mengalami kesulitan sebagai seorang budak, pasti mereka akan menyendiri, menderita, tidak tahu kemana mereka akan mengadu. Ya. Untuk membela mereka, mendukung mereka ketika mereka sebagai seorang budak di Mesir. Dan hanya karena cinta kasih Tuhanlah mereka diselamatkan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Allah memperhatikan kehidupan mereka sebagai orang asing, sebagai seorang budak yang tertindas dan yang teraniaya. Maka mereka pun harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini. Kita juga harus memperhatikan orang asing. Apalagi kita di Bali ini adalah orang-orang perantau. Orang yang merantau dari kampung Minangkabau. Kita harus memperhatikan orang asing. Karena ketika kita pertama kali pun merantau di tempat ini, Tuhan menolong kita. Dan kita harus menolong orang lain. Jikalau saat ini keadaan kita lebih baik, maka itu semua adalah karena pertolongan dari Tuhan. Jikalau kita mengetahui betapa menderitanya sebagai orang asing, maka kita harus memperlakukan orang asing dengan baik, mengasihinya, membimbingnya, mengarahnya. Tidak ada yang lebih dari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, orang yang melawan suap dan korupsi bukanlah orang yang memiliki pengacara ataupun ilmu hukum yang tertinggi. Orang yang melawan suap dan korupsi adalah orang yang memiliki kasih, orang yang memegang kebenaran, dan orang yang hidup di dalam keadilan. Mari kita memiliki itu sehingga kita menjadi umat orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk terus melawan suap dan korupsi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan melalui firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami melawan suap dan korupsi. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami Roh Kudus-Nya Tuhan, supaya kami boleh hidup menurut firman. Dan kami juga mohon padamu Tuhan berkati jemaat GKPI Imamat Bali di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran firman. Ini doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
Firman Tuhan yang mengantarkan persembahan kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan untuk pelayanan Jumat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk terus mengadakan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu